Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini buat teman-teman terutama yang di luar kota ya. Oke, yang pertama dulu kita dulu ketika setelah kita ngomong pengantar, di pengantar dulu saya ngomong panjang lebar soal eh, industri terutama startup dan kaitannya sama aplikasi dan macam-macam di Indonesia seperti apa. Sempat ngomongin bagaimana bubble startup terjadi, terus efek di PHK, gimana startup-startup yang nggak cuan, yang dari awal tuh konsepnya adalah bakar-bakar duit untuk dapat traksi, untuk dapat pengguna sebanyak mungkin itu. Model bisnis itu akhirnya sangat tergantung dari seberapa banyak modal yang bisa disuntikkan investor eh, ke ini ke ke perusahaan tersebut ya. Jadi kalau duit habis ya wes startupnya bakal kasus. Misalkan ya, yang paling kerasa di e-commerce, misalkan banyak banget e-commerce yang bakar-bakar duit terus habis deh gitu. Terus misalkan Bukalapak deh, cek aja gimana Bukalapak. Ya udah bisa sampai ke level IPO ya. Jadi jual saham ke masyarakat, tapi ya hari pertama sahamnya naik, habis itu turun sampai harganya. Waduh, serem lah kasus yang kemarin si Bukalapak soal terjun bebasnya harga saham mereka. Oke, ini adalah design thinking framework. Saya mengulang kembali bahwa, aduh, ini adalah salah satu, sorry ya, saya kadang akan ada aduh ketika posisi saya nggak pas, jadi ketarik ininya. Eh, Design thinking adalah salah satu framework berpikir yang biasa dipakai untuk human centered design dan sangat bisa diaplikasikan ke banyak hal. Kalau di mobile apps juga banyak yang pakai ini atau pada versi yang lebih disingkat lagi yang Google bikin itu dengan nama Google Design Sprint. Jadi ini tahap-tahap ini semua itu dimampatkan dalam 5 hari dari mulai bikin ide sampai kemudian melakukan validasi ide tersebut ke users itu dilakukan semua dalam 5 hari. Jadi karena di dunia startup itu kecepatan sangat-sangat penting, jadi semakin cepat tahu, semakin cepat misalkan, oh tahu nih ternyata solusi yang kita tawarkan tuh nggak berhasil, nggak diterima, kita harus cepat-cepat cari ide lain lagi. Nah itu dilakukan secepat mungkin. Nah jadi di tahap ini yang pertama adalah empathize. Saya nggak tahu pronunciations yang benar gimana, teman-teman yang jago Inggris lebih tahu dari itu, dan saya sok tahu doang orangnya. Di tahap empathize ini adalah seperti yang saya bilang dulu, empati itu adalah intinya menempatkan diri kalian di diri mereka dan tahu apa yang mereka rasakan gitu ya. Dan saya pernah cerita di salah satu analogi ceritanya, berempati misalkan kita ada ngerasain gimana sih susahnya orang misalkan ketika pulang dari kantor nggak ada alat transportasi misalkan. Alat transportasi umum itu penuh gitu, atau yang kayak saya kemarin sempat cerita ini ya, apa ojek buat para cewek. Jadi misalkan mbak-mbak cewek, mbak-mbak yang naik Gojek itu misalkan banyak yang digenit-genitin masnya atau gimana, para cewek nggak nyaman. Nggak semuanya soal digenitin ya, kan nggak semua nyaman juga cewek harus boncengin ke cowok yang mereka nggak kenal. Sehingga misalkan dulu sempat memicu ada solusinya, ada yang mencoba buka bisnis ini Gojek-Gojek tapi Gojeknya cewek. Masih ada sampai sekarang, kalau teman-teman mau googling-googling sedikit, saya namanya apa sih? Eh, saya lupa namanya. Gojek aja cewek, search aja. Cuman sayangnya ada kata-kata muslimah di sana. Mungkin ya targetnya meh muslimah, tapi sebenarnya kan semua cewek secara umum ya, mau muslim atau enggak tuh biasanya rasa rasa sungkan nggak nyaman bonceng ke cowok tuh general sifatnya. Ada yang takut keamanan, terus ya tadi nggak nyaman aja dan lain-lain. Belum kita kalau ngomong misalkan naik Gojek tuh problemnya apa? Oh helmnya sama terus bos, nggak enak helmnya misalkan. Terus solusi apa sih yang bisa dimunculin? Jadi semuanya adalah berawal dari empati. Teman-teman harus bisa ngerasain apa yang dirasain oleh calon user sekalian. Yang kemudian kita punya istilah nanti users persona setelah ini. Gitu. Di empathize kalian kemudian divine, mencoba mencoba nyari problemnya apa. Jadi setelah berempati, cari problemnya apa, menentukan itu, terus baru bikin ide untuk solusi masalahnya apa ya. Habis itu bikin prototype. Oh, kayaknya prototipnya gini, gini, gini. Habis itu dites secepat mungkin. Nah, di semua tahap ini itu bisa maju mundur. Ketika misalkan di ideate merasa problemnya nggak pas, bisa mundur lagi ke define, misalkan di prototype, oh ternyata
bukan ini deh, mau mundur ke tahap mana bisa. Jadi bisa maju mundur. Dan di tahap tes yang terakhir pun, ketika nanti ada yang nggak pas, bisa aja balik ke paling depan. Kalau ternyata memang, wah ini kasus semua nih, kita harus mulai dari nol, dari depan lagi, itu bisa dilakukan. Jadi inilah tahap-tahapannya teman-teman. Berempati dulu, dan yang namanya empati itu nggak bisa lihat dari jauh, Anda harus nyemplung sendiri. Kalau pada apa sih, partisipatif ya artinya. Kalau mau ngerasain gimana rasanya orang pulang kerja kantor macet, ini ya ikutlah ke sana gitu. Ngumpullah sama komunitas itu, ngobrol-ngobrol misalkan. Oh, pengen ngerasain problem apa yang terjadi sama para komuter-komuter yang naik ini itu, ya rasain aja di situ. Nanti akan dapat banyak sekali masukan. Jadi ini nggak bisa diasumsikan ya. Jadi harus dirasain bener. Ngerasain sendiri itu akan lebih baik. Gitu. Oke. Habis design thinking, silahkan baca websitenya IDEO yang memang bikin babonan ini. Di sana ada banyak materi, sumber belajar, dan lain-lain. Sorry, saya harus pakai timer dulu guys, biar nggak kemana-mana. Anggap saya harus ngomong 10 menit ya. Tadi udah berapa menit? Oke, kemudian ada yang namanya user persona. Ini adalah sosok karakter fiktif sebenarnya, yang kita anggap dia mewakili sekelompok calon pengguna aplikasi kita nanti. Mereka yang punya pain problem, yang punya masalah. Yang namanya meskipun dia adalah karakter yang fiktif, tapi kita bikin dia sedetail mungkin soal ini. Kita kasih nama, kita kasih foto. Bukan berarti ini adalah mbak-mbak beneran bernama Saimah Khalid, umur 26 di Casablanca, Maroko gitu ya. Enggak sih. Ini sebenarnya adalah sosok yang kita ciptakan, adalah sosok fiktif yang mewakili kelompok users kita. Makin detail sih sebenarnya makin enak. Jadi terutama ini ada reading habit, goals, ada frustrations. Nah ini frustrations alias pain point yang coba kita atasi. Jadi intinya kan yang namanya bikin solusi itu adalah ngasih obat gitu, kepada pain problem ini. Solusinya itu adalah itu. Gitu. Kurang lebih semua yang namanya konsep desain itu kan sebenarnya adalah menyelesaikan masalah orang itu intinya. Misalkan bahkan kita ngomong soal Anda jualan dagang itu kan juga sama aja. Anda memberikan solusi terhadap masalah orang. Selama solusi Anda bisa ngasih solusi yang benar terhadap problem orang, itu pasti jalan. Gitu sih. I need to allocate some time for me to read. It's usually in the evening, but I get carried away without following. Oke, ini kayaknya orang yang butuh waktu buat baca ya. Can't find time to read, doesn't know which book can interest her. Wah, ini berarti mesti aplikasi soal buku nih. Lack of motivations to doesn't understand some of the ideas the author is trying to convey. Ini kayaknya nih mbak-mbak yang penggemar baca nih. Dia punya beberapa deret permasalahan terkait sama buku, nggak punya waktu khusus, dia nggak tahu buku rekomendasi seperti apa, and so on and so on and so on. Jadi ini sepertinya aplikasi soal buku. Saya nggak tahu apakah misalkan Goodreads, tahu sih. Tapi soal-soal itu mestinya ya. Nah ini dulu teman-teman juga sudah nyoba bikin user persona ya. Dan kadang user persona nggak cuma satu loh ya. Kalau emang ada 2 kelompok dari users Anda ya bisa aja juga. Gitu. Ini adalah bisnis model kanvas. Jadi saya ngomong bagaimana kalau kita zoom out sedikit dan bagaimana semuanya berjalan jadi satu. Bisnis model kanvas adalah ini bisnis plan ya yang apa yang cukup ramai populer sekarang. Balik ke masa-masa startupan ramai itu, ini model bisnis yang framework model bisnis yang bisnis plan yang banyak diadopsi. Bikinan Alexander Osterwalder sebenarnya lama sih, di buku tahun 2012-an ya. Nah, ada 2 poin yang biasanya orang berawal ketika mau nyusun ini. Jadi kenapa namanya bisnis model kanvas ya, karena misalkan punya kanvas gede, ada whiteboard kumpul sama teman-teman gitu. Gede, terus di situ ada beberapa kotak-kotak 9 kalau nggak salah, dan diisi satu persatu. Nah, biasanya dimulai dari ini, customer segment sama value propositions, 2 ini. Yang dulu sempat diomongin di materi yang saya kasih waktu itu, ngomongin soal aplikasi trompet ya. Itu saya share di grup, jadi itu salah satu penjelasan yang paling enak sih kalau ngomongin soal apps. Nah, value propositions adalah apa kelebihan produk Anda yang ditawarin gitu. Biasanya di situ dia bilang, biasanya yang nawarin model kayak gini itu mereka yang tipenya visioner.
Mereka yang tahu bahwa produk yang mereka buat itu akan menyelesaikan problem sekelompok orang, atau kadang problem itu belum ada tapi orang belum nyadar aja. Suatu saat akan muncul itu misalkan. Itu juga agak deket-deket sama orang yang ngomong gini sih, supply which creates its own demand. Ada yang ngomong kayak gitu sih, kasih aja terus nanti akan demand akan muncul. Misalkan ketika misalkan Steve Jobs ngomong soal iPad misalkan, nanti akan ada butuh nih alat yang antara antara komputer sama telepon nih, ada gap di situ, ada butuh bridge, ada alat yang, nah misalkan kayak gitu. Ya si iPad ya berkembang aja sampai sekarang, dan punya punya tempat tertentu terutama buat orang-orang kreatif ya, terutama banyak dipakai si mereka yang ngurusin sama ilustrasi sih sebenarnya. Gitu, ilustrator tuh punya, itu penting banget. Kemudian yang kedua ada customer segment. Nah, ini adalah yang lebih umum buat kita desainer, yang kita beranjak dari problem-problem orang. Jadi orang punya masalah, masalahnya apa, baru kita coba selesaikan. Artinya kalau dari customer segment ini lebih nyambung sama tadi di bisnis model, di framework yang tadi, apa, yang dimulai dari uh, empathize tadi, dari apa, aduh namanya lupa, dari framework si design thinking tadi. Ya itu biasanya dari permasalahan, dari customer dulu, customermu siapa bos gitu, baru gini gini gini. Nah sisanya dari situ ada customer relationship, bagaimana kalian menjaga hubungan sama konsumen Anda sehingga mereka tetap menggunakan aplikasi Anda atau bahkan merekomendasikan ke orang. Caranya macam-macam, misalkan kalau di toko-toko apa onlinean ya mereka ngasih bonus poin, mereka ngasih diskonan, mereka kasih ongkir semacam lah, ulang tahun dikasih bonus misalkan, tahu ya. Nah channel adalah bagaimana produk Anda sampai ke customer, misalkan dengan ngasih iklan ini, link ini di sana, bagaimana produknya sampai ke orang lah. Ada key activities, ada key resources, karena waktu saya mepet ya, jadi silahkan beberapa itu bisa di googling. Key activities adalah kegiatan-kegiatan apa aja yang dilakukan si aplikasi Anda. Key resources adalah kebutuhan-kebutuhan apa aja yang yang dibutuhkan untuk bikin aplikasi Anda. Key partners adalah partnernya siapa aja nih orang yang dibutuhin untuk jalanin itu misalkan. Misal Anda bikin game misalkan, oh saya key partnersnya butuh, dan Anda bisa bisa bikin assets, bisa ngonsep game misalkan, oh saya butuh ini nih programmer nih untuk ini game saya misalkan. Oh saya nantinya akan butuh website yang ini saya butuh programmer misalkan. Oh saya butuh tenaga akunting untuk menghitung ini, saya butuh orang-orang yang tahu komunikasi iklan, gitu. Partnernya siapa aja. Ada cost structure, yaitu biaya yang dibutuhin untuk running ini semua. Ini penting untuk dihitung di depan. Ada revenue streams, yang ini yang Anda mau dapat duitnya dari mana, karena bagaimanapun ini bukan kerjaan sosial toh. Ini harus jadi sebuah bisnis yang berjalan berkesinambungan. Nah, biasanya kalau ada apa investor, mereka nanya revenue stream-nya dari mana, users-nya, penggunamu udah ada berapa. Nah, inilah yang salah satu yang memicu bakar-bakar duit. Karena ketika orang ngomong ke investor, nawarin bisnis dia akan ngomong jumlah user saya udah segini. Jadi untuk dapat traksi, untuk dapat jumlah pengguna itu mereka ngabisin duit luar biasa gede untuk mengakuisisi pengguna. Ini salah satu poin yang ngabisin duit banget di startup. Users acquisition, itu duitnya masih gede banget. Oke, ini adalah MVP, minimum viable product. Jadi materi saya mungkin nggak urut dengan yang ini ya. Saya recap-annya nggak urut, tapi berdasar logik aja. Nah, teman-teman ketika bikin sebuah produk, tidak ada yang namanya produk tuh muncul langsung perfect gitu. Udah misalkan Gojek itu nggak kayak sekarang ketika muncul. Dia akan muncul dimulai dari sebuah solusi paling utama, pain problem utama yang dialami users Anda. Misal di contoh gambar ini adalah konsep MVP ini ada ya sesuai yang nama kelihatan di situ ya. Kalau kalian mau googling contoh ini yang jadi analogi di situ. Jadi misalkan, oh saya mau ngasih solusi kepada orang sebuah alat transportasi yang pakai roda, gitu. Alat transportasi pakai roda yang harapannya akan mengantar orang dari poin A to poin B dengan lebih cepat. Nah, oke, so MVP adalah produk paling minimal yang bisa saya bikin secepat mungkin. Saya lempar ke users untuk dites apa kata mereka, eh, apa yang mereka rasain gitu, untuk misalkan harus berkembang lagi. Nah, yang pertama solusi yang dikasih yaitu skateboard misalkan. Kan udah toh alat alat transportasi pakai roda. Nah, nanti ketika users dapat, oke, skateboard tuh wah agak nggak imbang nih Mas, oh, butuh ini. Oh ya udah,
Otopad aja ada pegangannya, misalkan. Oke, otopad, wah kurang kenceng mas. Nah ini, wah udah pakai sepeda aja, bikinin sepeda. Sepeda wah capek mas. Ya udah kasih mesin aja. Kemudian pada in the next iterations ya, kasih mesin aja di motor. Habis itu wah ini hujan kehujanan, panas kepanasan mas. Ya udah kasih mobil. Meskipun contohnya comfortable ya, tapi maksudnya gitulah. Jadi berevolusi sebuah solusi pelan-pelan. Tidak seperti pada contoh di atas yang ngomong butuh alat transportasi pakai roda. Oke, tak kasih rodanya dulu. Habis itu roda di atas sesis. Roda ada bodinya, enggak gitu. Jadi emang harus jadi solusinya dulu. Alat transportasi pakai roda ya, alat transportasi dulu. Ada rodanya, bukan parsial roda dulu gitu. Bukan potong-potongan produk jadi, tapi memang solusinya gitu. Gitu konsep MVP guys. Jadi misalkan si Gojek tadi ya, dia akan mulai dari oke, butuhnya adalah alat transportasi on demand ya. Jadi Pak Ojek yang bisa dikontak, bisa datang ke tempat itu. Mungkin awalnya itu dulu. Habis itu problemnya piye, Mas? Oh, kita butuh ini, Pak. Tahu juga masalah tarif misalkan. Oh, ya udah nanti di aplikasi ini hitungin tarif. Jadi orang bisa lebih tahu. And so on, and so on, and so on, sehingga kita dapat super apps seperti sekarang. Wih, menitannya guys. Ngebut dulu. Ada the five elements of UX. Ini adalah urut-urutan urut-urutan perancangan sebuah. Ini awalnya di web sih sebenarnya. Intinya ketika ngerancang UX itu dimulai dari paling bawah tuh user's need ya, product objective. Jadi harus mempertemukan kebutuhan user sama your business need juga sih. Jadi misalkan oh saya butuh duit, saya mau dapat duit nih, mau hidup ya namanya hidup. Nah kemudian saya ngelihat problem orang misalkan. Oh misalkan tadi GoFood misalkan. Ya udah saya akan nawarin jasa transportasi untuk ngantar makanan, ada orang yang lapar sama ada orang-orang yang mau jualan makanan tapi nggak punya, tapi pengen meningkatkan sales penjualannya yang nggak melulu dari orang makan di warung tapi produk saya dikirim misalkan, harus ketemu di tengah-tengah. Kebutuhan users sama your business need itu harus ketemu di tengah, artinya oh ya udah deh saya akan siapin sebuah service yang akan bisa ngantar makanan ke tempat orang yang mau itu, tapi saya akan mengutip biaya jasa. Misalkan kan kalian lihat di itu tuh di aplikasi ada biaya aplikasi, ongkos kirim misalkan. Yang ongkos kirimnya ini buat Pak Gojek, di aplikasi buat saya misalkan. Nah itu harus ketemu di titik yang enak. Artinya pembeli kalian nggak ngerasa ini terlalu mahal. Kalian juga nggak bangkrut ketika ngasih angka segitu. Jadi bisnismu jalan, mereka jalan, konsumen happy, everybody happy, baru jalan. Kalau nggak ketemu di tengah, misal ongkosmu terlalu murah, boncos, ongkos operasionalmu terlalu tinggi, bubar, bangkrut. Terlalu tinggi ongkosmu, narik untung kebanyakan, pembeli nggak ada yang mau beli. Wah, ongkos kirimnya aja segini, makanan 10.000, ongkir 15.000, mahalan ongkir bos. Nggak jadi beli misalkan. Nah, harus ketemu di tengah. Nah, ini pelan-pelan ke atas, dari yang abstrak, yang nggak kelihatan menjadi lebih konkret, yang lebih bisa ditangkap di mata. Misalkan ada scope, ada functional sama content requirement. Jadi ini akan ngomongin ruang lingkupnya ini tuh ada web aplikasimu ini punya fungsi apa aja sih, konten yang ada di situ apa aja. Nah setelah semua dikumpulin, wah ada kemampuan pembayaran, ada maps-nya, nanti ada informasi ini itu, ada detail si pembeli, ada identitas Mas Gojeknya misalkan. Di atasnya baru ada structure, jadi informasi yang tadi macam-macam banget itu tuh dikumpul-kumpulin guys. Kalau misalkan kalian bikin website ya bikin sitemap kayak gitulah. Jadi namanya information architecture. Jadi biar orang ketika bernavigasi di situ nyari informasi itu nggak bingung. Logik lah. Oh ini di sini, ini di page itu. Oke. Dan sama interaction design. Bagaimana interaksi di situ dirancang. Ini kalau diklik ini sama. Terus ada skeleton. Skeleton itu setelah kalian membagi-bagi tadi, misalkan bagi page, bagi halaman, bagi ini. Skeleton itu jadi per halamannya dirancang. Visualnya seperti apa. Jadi ada interface design sama navigation design. Terus habis bikin skeletonnya, skeleton ini materi yang diajarin dibahas besok pagi ya di kelas kita nge-zoom bareng ketika kalian bikin wireframing low fidelity sama high fidelity. Di atasnya ada surface. Surface itu adalah sesuatu yang dilihat kita semua. Jadi misalkan tampilan apps ya UI ini itu, website ya halaman webnya itu. Jadi itu prosesnya dari paling abstrak nggak kelihatan ke konkret menjadi kelihatan. Oke, kemudian ada user journey ya. Ini yang tugas kalian UTS kemarin terakhir.
Jadi user journey adalah skenario kapan users itu memakai aplikasi kalian. Contoh misalkan, user X keluar dari kantor di rush hour Jakarta, after jam berapa ya? Habis jam 5 ya. Kan 9 to 5 tuh. Jam 5 keluar. Wah, jalanan penuh banget. Bingung nyari alat transportasi, buka ponsel, nyari kendaraan Gojek yang bisa ojek on demand yang bisa, alat transportasi on demand yang bisa nganter, masukin alamat, klik tujuan, Pak Gojek dicari, Pak Gojek datang masuk ke mobil, Gojek naik ke motor gitu. Terus naik perjalanan sampai rumah, turun, bayar ini, kasih review, selesai, masuk rumah misalkan. Jadi adalah ini ya, skenario-skenario kapan dan bagaimana aplikasi dibutuhin gitu. Oh pas gini, pas gitu, pas situasi ini, situasi itu. Oh butuh ngirim dokumen, bingung nggak ini? Ya kayak gitulah. Jadi lebih ke skenario secara umum, skenario aplikasi ini. Nah ada user flow. Ya kalau user flow fokus ke ininya sih, ke UI si aplikasinya. Jadi kalau misalkan masuk dari layar ini, misalkan orang pertama kali install, tampilannya apa sih kayak gini, habis itu nanti kemana, atau kalau mau menyelesaikan sebuah task harus alurnya seperti apa. Dan ngomongin soal UX, ada yang bilang bahwa semakin sedikit steps-nya menyelesaikan problem itu makin oke. Itu katanya gitu. Itu user flow ya, kalian juga kemarin rancang ini. Oke, berarti ini lanjutannya besok ya guys ya. Saya stop share dulu. Oke, ternyata mana nih? Bentar. Oke, ternyata cukup panjang. Wireframing akan jadi materi buat besok. Ini sekedar recap aja. Saya coba ngomong secepat mungkin biar nggak makan waktu terlalu lama. Oke, saya stop share. Gitu aja teman-teman. Kita ketemu lagi besok hari Rabu jam 1 siang insya Allah gitu. Terima kasih.